Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah, keberadaan kita di bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-20. Maka senantiasa kita bersemangat dalam beribadah, dan kita contoh semangat baginda Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah, ubudiyah dan amaliyah, sehingga mudah-mudahan apa yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Di samping itu juga, di samping kita meneladani Rasulullah dalam masalah ibadah, kita juga mesti mencontohi Rasulullah dalam meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kita buktikan dengan bisa mencontohi juga sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah, dalam kitab-kitab tarikh, ada 4 sifat utama, sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Dan ternyata para ulama menjelaskan, kalau kita punya 4 sifat utama, sifat terpuji Rasulullah, maka ini akan memunculkan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Karena bisa dikatakan ini merupakan sifat terpuji induk Rasulullah SAW. Yang pertama yang mesti kita teladani dari sifat Rasulullah, seperti yang kita baca, adalah as-siddiq. Rasulullah ini selalu berkata benar, tidak pernah berbohong, selalu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam sikap. Sehingga jamaah, inilah menjadi modal utama Rasulullah dalam berdakwah, karena orang percaya dengan omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang itu yang dipegang adalah omongannya. Kalau sekali saja dia berkata bohong, maka orang tidak percaya lagi. Dan itulah yang dipegang oleh Rasulullah dan menjadi satu sifat karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi, dan bahkan tentunya setelah diangkat menjadi seorang nabi, dan bahkan jauh hari ketika beliau masih kecil, beliau sudah dikenal, yaitu orang yang selalu berkata jujur. Maka orang-orang di Mekah selalu percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih teringat peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang tidak masuk akal oleh orang-orang ketika itu. Bagaimana mungkin jarak ribuan kilometer ditempuh oleh Rasulullah hanya memakan waktu tidak sampai 1 malam, padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Palestina. Tapi kalau ternyata karena itu dibawa dan diceritakan dari Rasulullah SAW, maka bahkan ketika ada orang-orang Mekah berusaha untuk mempengaruhi sahabat-sahabat Nabi, mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu menyampaikan apa pertanyaan Abu Bakar kepada mereka yang berusaha mempengaruhi Abu Bakar. Apakah betul ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul, ini yang menyampaikan Muhammad. Kalaulah Muhammad yang menyampaikan, lebih daripada itu kami percaya.
Jamaah Jumat yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan sebuah kejujuran mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka maha benar Allah dan maha benar Rasulnya, maka kita miliki sifat yang pertama ini, yaitu selalu berkata benar. Dan tentunya orang-orang yang berbohong, yang suka berbohong, maka mereka termasuk orang-orang yang munafik, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiki salas, iza haddasa kazaba. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata, dia suka berbohong. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat terpuji kedua yang dimiliki Rasulullah adalah al-amanah. Rasulullah adalah orang yang selalu dipercaya. Karena Rasulullah dia berkata benar, tidak pernah berbohong, maka Rasulullah selalu mendapatkan kepercayaan di kalangan penduduk Mekah. Bahkan jauh hari ketika Rasulullah masih kecil sekalipun, masih kanak-kanak, Rasulullah sudah digelari oleh penduduk Mekah. Muhammad yang mana? Muhammad Al-Amin, Muhammad yang selalu bisa dipercaya omongannya, Muhammad yang selalu yang tidak pernah berkhianat. Karena lawan kata daripada dipercaya adalah berkhianat, dan ini juga termasuk sifat-sifat orang munafik. Ayatul munafiki salasun, di antara 3 sifat munafik, iza tumina khana, apabila dia diberikan kepercayaan maka dia mengkhianatinya. Rasulullah SAW selalu menjaga amanah. Bahkan ketika Rasulullah membawa dagangan Siti Khadijah bintu Khuwailid yang kelak menjadi istri Rasulullah, maka Rasulullah mendapat kepercayaan dari Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah dikenal pada saat itu orang yang jujur, orang yang selalu mendapat kepercayaan. Rasulullah SAW juga ketika dia akan diangkat menjadi seorang nabi, dia kumpulkan penduduk Mekah di sebuah tempat. Di situ ada bukit yang besar. Lalu dia katakan, wahai penduduk Mekah, kalau seandainya di balik bukit besar ini ada segerombolan pasukan berkuda yang hendak menyerang kita, kalian tidak melihatnya, tapi saya infokan kepada kalian, maka apakah kalian percaya omongan saya? Maka serempak mereka berkata tanpa berfikir panjang, kami percaya wahai Muhammad. Kenapa bisa percaya? Kalian kan tidak melihatnya. Kata mereka lagi, kami sudah mengenal engkau. Engkau adalah Muhammad Al-Amin, Muhammad yang selalu mendapat kepercayaan di kalangan kami. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat al-amanah. Al-Amin orangnya selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat, merupakan sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-fatanah. Rasulullah adalah sosok pribadi yang cerdas, dan kecerdasan kata para ulama bisa kita upayakan. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita, mudah-mudahan menjadi generasi yang cerdas, yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah cerdas orangnya, dan ini juga dimiliki Rasulullah, sudah kelihatan sejak Rasulullah masih kecil, dan bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, kira-kira berusia 35 tahun. Menurut pendapat yang paling kuat, Rasulullah SAW pernah memberikan solusi kepada tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Ka'bah dalam kondisi rusak. Apa sebab? Karena Makkah dilanda banjir bandang, banjir yang besar, sehingga merusak pondasi Ka'bah, merusak tiang-tiang Ka'bah. Lalu sepakatlah tokoh-tokoh Quraisy pada masa itu, bagaimana kalau seandainya kita memperbaiki rumah ibadah ini, karena ini merupakan satu situs rumah ibadah yang sudah turun-temurun, sudah ada ratusan tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Ibrahim, sekarang sedang dalam keadaan rusak. Ayo sama-sama kita perbaiki. Maka sepakatlah tokoh-tokoh Quraisy yang terdiri dari berbagai suku untuk memperbaiki Ka'bah Baitullah ini. Maka mereka saling bahu-membahu memperbaiki Ka'bah ini, merenovasi Ka'bah ini, sampai pada satu titik di mana siapa yang akan memindahkan batu mulia Hajar Aswad, disinilah terjadi perbedaan pendapat ataupun bahkan pertengkaran antara sesama suku yang ada, karena masing-masing mereka merasa mereka yang paling berhak. Mereka pengen sekali memindahkan Hajar Aswad, dan mereka merasa mereka paling berhak. Kata satu suku, kami yang paling berhak, karena kami yang selama ini melayani orang haji maupun umrah, siqayatul hajj, memberikan makan, memberikan minum, kami selama ini yang menservis Ka'bah ini. Kata suku yang lain, oh kami yang paling berhak,
karena kami yang paling senior, kata yang lain kami yang paling kuat, dan macam-macam. Jamaah, maka hampir terjadi pertengkaran dan bahkan pertumpahan darah. Ketika itu muncullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajukan satu usulan. Kalau boleh Bapak, saya mengusulkan agar tidak terjadi pertengkaran sesama kita, tidak terjadi pertumpahan darah, maka siapa yang keesokan harinya datang pertama kali ke tempat ini, maka dialah yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Maka sepakat semuanya dengan ide Rasulullah SAW, dan ternyata keesokan harinya yang datang pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat dikatakan Allah tidurkan yang lain-lain. Jadi Rasulullah yang datang lebih dulu. Maka sesuai kesepakatan, maka mereka mempersilahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan batu mulia Hajar Aswad ke tempat semulanya. Tapi lagi-lagi Rasulullah menunjukkan sifatnya yang agung, akhlaknya yang agung. Dia tidak mau menang sendiri, tidak mau menunjukkan egonya, bahkan dia mempersilahkan tokoh-tokoh yang hadir ketika itu untuk bersama-sama, ayo sama-sama kita angkat batu Hajar Aswad ini. Dia bentangkan sorbannya. Ketika ditaruh di atas sorban, di tengah-tengah sorban batu Hajar Aswad, lalu dia minta ke masing-masing perwakilan suku atau pemimpin sukunya untuk memegang ujung kain daripada sorban. Maka jamaah sama-sama mereka mengangkat, dan ketika sampai di tempatnya, Rasulullah ambil Hajar Aswad dan ditaruh ke tempat semulanya. Begitulah kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi modal utama ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi. Sudah kelihatan semenjak beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sehingga terhindarlah pertengkaran dan pertumpahan darah pada masa itu. Jamaah Jumat yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga pengen anak-anak kita, mudah-mudahan kita ajak, kita arahkan mereka sehingga menjadi anak-anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, Bapak jamaah yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu memiliki sifat terpuji yang keempat, yaitu at-tabligh. Maknanya adalah menyampaikan. Rasulullah menyampaikan apa adanya. Bahkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi, apa adanya. Satu surat pun tidak ada yang Rasulullah sembunyikan. Bahkan jangan katakan satu surat, satu ayat pun Rasulullah tidak ada yang disembunyikan, bahkan satu huruf sekalipun. Kenapa? Rasulullah menyampaikan apa yang dia terima dari malaikat Jibril, dan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang disampaikan kepada kita umat Islam. Maka Allah menjamin hal ini dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan kami jualah yang menjaga lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lewat para penghafal dari kalangan sahabat. At-tabligh juga maknanya adalah Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu enak didengar. Ya, karena yang disampaikan dengan untayan kalimat dakwah yang singkat, padat dan jelas, mudah dipahami oleh orang. Bahkan sebagian orang-orang Mekah yang memang tidak menyukai Nabi menganggap inilah sihir Muhammad. Maka beliau dikatakan as-sahir, tukang sihir. Karena memang ada sebuah ungkapan mengatakan wa innal bayana la sihrun. Dan sesungguhnya pada penjelasan-penjelasan itu ada sihir. Mereka mengatakan inilah sebab kenapa Muhammad disebutkan tukang sihir, karena banyak di antara sahabat-sahabat yang merupakan penduduk Mekah yang tertarik untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seyogyanya sebetulnya bukanlah sihir, tapi bagaimana Rasulullah itu enak menyampaikan. Dan ini merupakan modal utama Rasulullah. Di samping akhlak-akhlak Nabi yang mulia tadi, Rasulullah punya kemampuan itu. Suatu ketika pernah terjadi pada seorang sahabat muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Terakhir jemaah, masih muda, ya, anak orang kaya yang ada di Mekah. Bapaknya kaya, maknya kaya, dan anak semata wayang. Betul-betul dijaga oleh mak bapaknya ini agar tidak mengikuti agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika anak semata wayangnya ini ingin pergi ke sebuah tempat dan mesti melewati Ka'bah. Dan orang tuanya tahu bahwa kalau lewat depan Ka'bah pasti akan mendengar ya untayan-untayan kalimat dakwahnya Muhammad. Maka dilarang oleh orang tuanya, jangan kau lewati sana. Kenapa? Di situ ada tukang sihir yang kalau kau lewat di sana kau pasti akan terpengaruh oleh orang itu.
Kata anaknya dia bagaimana namanya anak muda gitu. Pasti dia juga berusaha untuk mempertahankan pendapatnya dia. Oke, kalau begitu silakan pergi ke sana, tapi jangan lupa sumbat telinga engkau. Jangan sampai engkau mendengar ungkapan-ungkapan sihir, mantra-mantra sihir yang dibaca oleh tukang sihir depan Ka'bah. Kau pasti terpengaruh. Maka diikutilah, jadi win-win solution. Maka diikutilah apa yang disampaikan oleh ibunya. Maka disumbatlah telinganya dengan harapan tidak mendengar. Begitu ya akan sampai di depan Ka'bah, namanya anak muda penasaran ya, apalagi tidak ada penjelasan dari orang tuanya, maka dia buka sumbatan telinga tadi, lalu ketika depan Ka'bah dia lewat, langsung dia mendengar ungkapan kalimat dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah menjadi asbab dapat hidayah seorang sahabat muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka beberapa kali dia dengar, dapat hidayah ya, masuk dalam agama Islam, dia tinggalkan agama sebelumnya dan menjadi di antara sahabat yang betul-betul bisa meniru sifat dari gurunya Nabi Muhammad SAW. Betul-betul Allah berikan kemampuan at-tabligh, bisa menyampaikan ya dengan bagus penjelasannya. Maka ketika sudah masuk dalam agama Islam dan menjadi seorang sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah utuslah sahabat ini ke kota Madinah menjadi duta Islam pertama yang sampai di sana, dan alhamdulillah berhasil mendamaikan dua ya suku besar yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, karena kecerdasan beliau dan kemampuan beliau dalam menyampaikan ajaran Islam. Bahkan mereka tidak lagi bertengkar, mereka damai, dan bahkan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Jemaah Jumat yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala, semoga 4 sifat Nabi ini bisa kita miliki, bisa kita teladani, dan juga bisa kita contoh. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita tidak sekedar mencontoh Rasulullah dalam semangat beribadah, mencapai target-target ibadah, kita juga bersemangat dalam mencontohi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi fa huwa khairul bashar nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'sumah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.